kejadian akhir zaman, yaitu tentang Kontoroh. Dipersilakan Ustadz Abi Asma. Syukron. Bagus. Tuntas. Muridnya Satrituan ya, Masya Allah. Bismillah, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal hadirun talabah kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kesempatan pada hari ini, pada kesempatan hari ini kita sudah masuk ke Ramadan yang ke-26 ya. Ramadan yang ke-26 dan kita sudah mendekati ya atau sudah melewati, asalnya sudah melewati neraka. Kita sudah bahas sirat, maka orang yang kaum muslimin yang memiliki dosa yang lebih banyak ya, yang mereka tidak sanggup untuk melewati sirat, mereka akan terkait ya atau terkail dengan kait-kait yang besar-besar ya, kemudian atau terpleset atau terjungkal ya, tergelincir, jatuh ke dalam jahanam, dalam neraka. Baik, adapun orang-orang yang berhasil, ada yang berjalan kemarin secepat kedipan, cepat kilat, cepat angin, atau cepat burung terbang, ada yang cepat kuda yang berlari, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang Afwan, ke-mute sama ini. Ke-mute suaranya. Ada juga yang berjalan dengan merangkak. Kemudian ada juga yang berjalan dengan pantatnya ya, Pan. Atau kalau bahasa kita ngesot ya. Ada juga yang hampir terjungkal, kemudian dia berhasil kembali naik ke sirat, kemudian akhirnya berhasil melewati sirat. Dan orang-orang yang telah melewati sirat ya, mereka semua adalah orang-orang yang insya Allah akan masuk surga. Sudah berhasil ya. Adapun sebelum melewati sirat, maka mereka akan diberikan cahaya. Kita sudah bahas, ada yang cahayanya sebesar gunung, karena hari kiamat adalah hari yang penuh dengan kegelapan ya. Maka kita mohon kepada Allah agar kita diberikan sempurnaan cahaya kita nanti pada hari kiamat. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami ya Allah. Kemudian ada yang cahayanya sebesar pohon, ada yang cahaya seperti seorang yang sedang berdiri, ada cahayanya cuman yang paling ringan adalah sebesar ibu jari kakinya ya. Yang terkadang keluar cahayanya, terkadang redup cahayanya. Kemudian ketika meniti sirat, yang digambarkan sirat adalah seperti ya lebih halus dari rambut, tapi dia lebih tajam dari pedang. Kemudian kanan kirinya atau di sekitarnya ada kail, ada kait yang besar, ya. Kemudian ada juga kait yang mengait atau dari neraka jahanam, ada kait-kait yang dilempar untuk menarik orang yang berada di sirat ke neraka jahanam. Kemudian juga ternyata sirat itu menggelincirkan, jadi selain licin, dia juga menggelincirkan. Dia ke kanan ke kiri, bergerak ke kanan ke kiri. Kemudian walaupun kail itu licin dan menggelincirkan, ya bergerak ke kanan ke kiri,
Tapi Allah memberikan salam berkatuh, memberikan kemudahan untuk kaum muslimin, atau ada orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk menitinya, bisa sampai selamat sampai akhir dari sirat tersebut. Dan kemudian Allah datangkan siapa? Amanah dan Ar-Rahim. Amanah dan Ar-Rahim berada di sisi sirat, ya. Yang orang-orang yang dulu melalaikan amanah dan rahim, mereka gemetar, takut, ya, yang akhirnya membuat mereka terjatuh dan tergelincir ke dalam jahanam. Tapi setelah mereka selamat dari sirat, setelah tertatih-tatih, ada yang tadi sudah dijelaskan, secepat angin, paling cepat kedipan mata, cepat kilat, cepat angin, dan terusnya, ya, sampai ada orang yang merangkak, ada yang hampir terjungkal kemudian berhasil naik lagi dan akhirnya selamat walaupun tubuhnya penuh dengan bekas kaitan, bekas kaitan, namun akhirnya mereka selamat dan mereka sampai di tepi sirat, di ujung sirat. Kemudian setelah dari sirat tersebut, maka dikenallah dengan keadaan yang berikutnya, yaitu kontoroh, ya. Jadi kontoroh adalah, ya, jembatan atau sebutannya jembatan setelah sirat. Ya, sebutannya adalah jembatan setelah sirat. Namun nanti kita akan bahas, ya, bentuknya seperti apa kontoroh itu. Setelah kita ketahui bahwasannya sebelum manusia melalui fase kontoroh tadi, ya, manusia sudah terbagi menjadi beberapa keadaan, ya. Ya. Jadi setelah kita ketahui sebelum fase kontoroh ini, kita sudah mempelajari tentang sirat. Dan saat di kondisi sirat tersebut, yang melewati sirat itu siapa? Kaum muslimin atau orang kafir? Muslimin. Kaum muslimin. Yang melewati sirat semuanya adalah kaum muslimin, ya. Yang melewati sirat adalah kaum muslimin, ya. Adapun orang-orang kafir, mereka yang menyembah misalkan dulu menyembah Isa, ya, Yesus, ya. Kemudian Allah serupakan setan dengan wujud Isa, kemudian Nabi Isa alaihissalam kemudian mengajak mereka langsung masuk ke dalam jahanam. Yang menyembah matahari masuk dengan matahari ke neraka jahanam, dan seterusnya. Mereka langsung ke dalam neraka. Atau ada yang diseret, ya, neraka Hawiyah oleh siapa? Az-Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Ada yang mengatakan Zabaniyah adalah nama dari malaikat. Zabaniyah yang menyeret mereka langsung ke neraka Hawiyah. Dalam Quran surat Al-Qariyah, ya. Kemudian sisalah orang-orang mukmin, kaum mukminin, yang terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang selamat, ya. Ya. Najin muslimin, ya. Ya, orang yang selamat lah intinya. Orang yang selamat, seorang muslim yang selamat. Yang kedua, selamat tanpa ada luka, tanpa ada apa, ya. Selamat aja, selamat. Langsung. Ada yang cepat kilat, cepat angin, atau menaiki kuda. Ya, pokoknya dia selamat. Tanpa terkena kait sedikit pun. Yang kedua, kelompok yang kedua, untuk catat ini, ya. Keadaan mukminin ketika melewati sirat ada 3 keadaan, ya. Yang kedua adalah seorang mukmin yang selamat, namun dalam keadaan tubuhnya terluka dan tercabik-cabik, ya. Kenapa? Kait-kait itu, atau hampir terjungkal, ya. Intinya dia selamat sampai ujung sirat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah keadaan yang ketiga adalah orang-orang yang tidak selamat, artinya dia terjungkal masuk ke dalam neraka, ya. Makdus, terjungkal di neraka, masuk ke dalam neraka. Nah, setelah, ya, melewati fase demikian, maka akan ada kelompok yang selamat dan akan masuk ke dalam fase berikutnya, yaitu kontoroh. Jadi kontoroh itu fase setelah sirat. Nah, orang yang akan melewati kontoroh adalah orang-orang yang selamat. Berarti kelompok yang keberapa? 1, 2, atau 3?
1, 2, apa 3? 1, 2 ya. Yang akan masuk ke kontoroh adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Yaitu orang yang selamat, kemudian kaum muslimin yang selamat, kedua kaum muslimin yang selamat namun tubuhnya terluka, ya. Tubuhnya terluka, tercabik-cabik. Kemudian kedua kelompok ini saja yang akan dihadapkan atau akan masuk ke dalam fase kontoroh berikutnya. Fase berikutnya itu kontor, akan dihadapkan dengan kontoroh. Nah, ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah orang-orang yang beriman diselamatkan dari neraka, setelah melewati sirat, ya, selamat dari neraka, artinya mereka adalah ahlul jannah, orang yang akan masuk surga. Setelah orang beriman, ya, diselamatkan dari neraka, semoga kita semua mampu melewati sirat dengan mudah, ya, dan selamat dari neraka, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang-orang beriman itu selamatkan dari neraka, ya, selamat melewati sirat, mereka tertahan di mana? Di kontoroh. Mereka ditahan di kontoroh yang ada di antara surga dan neraka. Jadi posisi kontoroh adalah di antara surga dan neraka. Nabi SAW melanjutkan, maka ditegakkanlah kisos di antara mereka, ya, akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka selama di dunia. Setelah dibersihkan, mereka pun diizinkan masuk surga. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang dari mereka yang lebih mengetahui tempatnya di surga daripada tempatnya ketika berada di dunia. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi mereka akan dihisab. Lantas kita bertanya, kok masih dihisab lagi? Nanti kita bahas. Ya, kontoroh sebagaimana yang kita bahas. Artinya secara bahasa ada jembatan. Jembatan, ya, jembatan antara setelah sirat, antara surga dan neraka. Ada yang mengatakan nanti kontoroh itu seperti telaga kecil, ada telaga kecilnya bisa untuk membersihkan diri. Nanti kita lihat keterangan para ulama. Ibnu Tin berkata, al-kontoroh kullu syai'in yunsabu ala ainin aw wadin aw syai'in lahu ain. Ibnu Tin berkata, ini mengomentari tentang apa yang dimaksud dengan kontoroh. Kontoroh adalah kullu syai'in yunsabu ala ain. Ya, ainin. Kontoroh adalah sesuatu yang dibentangkan di atas mata air. Ya, berarti kayak sejenis jembatan gitu ya. Awadin, atau sesuatu yang dibentangkan di atas lembah. Ausyain lahu ain, atau sesuatu yang dibentangkan di atas, ya, sesuatu yang memiliki tempat yang memiliki air. Jadi sesuatu yang dibentangkan di atas mata air atau lembah atau tiap tempat yang memiliki mata air. Oleh karenanya para ulama berbeda pendapat tentang hakikat, ya, terkait hakikat kontoroh itu sendiri. Pendapat yang pertama mengatakan atau menyebutkan bahwasannya kontoroh merupakan jembatan yang tersendiri, jembatan yang kedua setelah sirat dan bukan bagian dari sirat. Nah, ini pendapatnya Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya kontoroh adalah merupakan ujung dari sirat. Setelah sirat selesai, ujungnya adalah kontoroh, ya, dan dia termasuk dari bagian sirat itu sendiri. Nah, pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang beliau Al-Imam Ibnu Hajar kuatkan. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat di antara kedua, ya, kata para ulama, ya, paling kuat di antara pendapat tersebut adalah pendapat yang pertama, yaitu kontoroh adalah, ya, jembatan yang berdiri sendiri, bukan termasuk dari sirat. Alasannya karena apa? Karena sirat merupakan jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Sudah kita bahas. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Sedangkan kontoroh, ya, tidak terletak di atas neraka. Kontoroh sudah berlalu neraka, sudah selamat mereka, sudah tidak terjungkal lagi. Ya, sudah tidak ada kayu, sudah tidak apa. Mereka sudah selamat dari sirat. Selain itu kontoroh juga, ya, mereka udah terletak di apa? Kontoroh itu letaknya bukan di atas neraka pertama. Yang kedua, kontoroh juga
dapat menampung orang yang selamat dari sirat. Orang yang selamat dari sirat ditampung semuanya di kontoroh. Ya, berbeda dengan sirat yang sifatnya tipis seperti rambut, lebih tipis dari rambut malah. Kemudian lebih tajam dari pedang. Berarti tipis sekali, ya. Nah, berdasarkan keterangan ini pula kita tahu bahwa kontoroh bukanlah ujung dari sirat karena perbedaan sifatnya, ya. Kalau sirat adalah sifatnya tadi tipis dan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang, sedangkan kontoroh sifatnya luas, mampu menampung kaum muslimin yang selamat dari sirat karena mereka ditahan di kontoroh, sidang, dihisap lagi. Sabda Nabi SAW menjelaskan, ya, maka ditegakkanlah kisos tadi, ya. Maka ditegakkanlah kisos di antara mereka akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka selama berada di dunia. Nah, karena ditahan kemudian akan dikisos kembali, maka menandakan kontoroh itu sifatnya luas, ya. Dan dalam kasus ini, dalam permasalahan ini, ya, kenapa kok dimasukkan lagi kisos lagi? Ada kisos lagi. Bukannya tadi kisos sudah di yaumul hisab. Ya. Bukannya kisos sudah lewat yaumul hisab. Hari persidangan, hari perhitungan. Dalam hal ini terjadi berbeda pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya kisos yang ditegakkan di atas kontoroh merupakan kelanjutan dari kisos di padang mahsyar yang belum selesai. Jadi ada kisos yang belum selesai di padang mahsyar. Ini menurut pendapat yang pertama. Namun tentunya ini hanya diperuntukkan untuk sebagian orang saja, artinya untuk kaum muslimin saja. Karena sudah lolos itu adalah kaum muslimin. Kisos yang terjadi di atas kontoroh merupakan kisos secara umum yang terkait dengan kezaliman pada badan, ya, harta, harga diri. Maka tentu dari keterangan ini muncul sebuah pertanyaan. Kenapa sebagian kisos ditunda dan ditegakkan, ditunda? Kenapa ditunda dan ditegakkan di atas kontoroh? Ditunda di yaumul hisab, tapi ditegakkannya di kontoroh. Kenapa? Nah, sebagian ulama menyebutkan alasan ditundanya adalah kisos tersebut bahwasannya kisos yang diadakan di padang mahsyar adalah kisos yang perkara yang besar, sesuatu perkara yang besar. Adapun kisos yang ditegakkan di kontoroh merupakan kisos yang perkaranya kecil, ya, yang tidak akan membuat terjatuhnya seseorang ke dalam neraka jahanam, ya, cuma sekedar kisos permasalahan kecil saja. Selain itu, kisos yang ditegakkan di atas kontoroh, kata mereka, berpotensi untuk meringankan tuntutan orang-orang yang terzolimi. Jadi ada orang-orang yang terzolimi, yang mungkin mereka, ya, sudah selamat tapi surganya di ini, maka dapat ringan tuntutannya, kemudian bisa lebih sehingga mudah bagi mereka yang untuk memaafkan kezoliman yang dilakukan kepada mereka. Jadi udah selesai saja, maaf gitu, ya. Dikarenakan mereka telah selamat dari neraka dan telah melihat surga di hadapan mereka. Jadi mereka sudah selamat dan akan masuk surga. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya tegaknya kisos tersebut, ya, bukan kisos yang sisa dari kisos yang pertama, bukan. Tapi kisos yang di sini adalah mengatakan bahwasannya tegaknya kisos di kontoroh tersebut adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang kaya, ya. Nabi SAW bersabda, aku berdiri di depan pintu surga, ternyata umumnya orang-orang yang memasuki adalah orang-orang miskin. Jadi orang-orang kaya ditahan, ya. Sementara orang kaya tertahan untuk masuk surga, ditahan. Hanya saja penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian aku berdiri di depan pintu neraka, ternyata umumnya yang masuki neraka adalah para wanita. Jadi seseorang apabila hartanya semakin banyak, maka hak orang-orang miskin kepadanya juga semakin banyak. Hak tetangganya yang miskin juga menjadi tanggung jawabnya. Maka semakin banyak harta yang dimilikinya, ya, seseorang tersebut semakin dituntut untuk pandai mengelola hartanya. Kelalaian dalam mengelola harta tersebut akan berakibat, ya, tertahannya dia, ya, untuk masuk dalam surganya. Itu pendapat yang kedua. Hisab yang diadakan di kontoroh adalah hisab untuk orang-orang kaya. Pendapat yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga
Ini adalah pendapat yang terakhir, ya. Ini yang terakhir. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasannya kisos yang ditegakkan di Qantoroh tidak sama seperti yang ditegakkan di padang mahsyar. Ya. Kalau tadi yang pertama lanjutannya, tapi hanya perkara kecil. Yang kedua, ya kisos yang hanya khusus untuk orang kaya, tapi masih lanjutannya ya. Tapi kisos untuk orang kaya. Kemudian yang ketiga ini, pendapat ini mengatakan bahwasannya kisosnya itu berbeda dengan kisos yang ditegakkan di padang mahsyar, ya, di yaumul hisab. Kisos yang ditegakkan di atas Qantoroh adalah kisos yang berkaitan dengan kelapangan hati, ya, dan bertujuan untuk melegakan hati, menenangkan hati, ya, mereka, ya, ketika mereka akan masuk surga, sehingga hati mereka bersih dari penyakit hati. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 43, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dada-dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan. Ya. Baik. Hal ini dikarenakan, ya, surga yang, ya, hal ini dikarenakan surga yang akan mereka masuki itu, ya, tidak akan bisa dimasuki oleh orang-orang yang masih ada kotoran hati di dalamnya. Ada perasaan iri, dengki, hasad, dan perasaan sakit hati, yang sakit-sakit penyakit hati tidak bisa. Orang yang berpenyakit hati, yang ada penyakit hatinya, maka dia tidak akan bisa masuk surga selama-lamanya. Maka sebelum mereka masuk surga, maka dibersihkan terlebih dahulu. Maka semua permasalahan mereka ketika di dunia diselesaikanlah, ya, ketika mereka sedang berada di Qantoroh. Sehingga, ya, para malaikat berkata kepada mereka ketika hendak masuk surga, ya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa dari Qantoroh ke dalam surga berombong-rombongan pula. Sehingga apabila mereka sampai ke surga, ya, ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, ya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah surga ini, masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Nah, pendapat ketiga inilah, ya, Allah alam bisawab, pendapat yang lebih banyak dipilih oleh para ulama, ya, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berkata, dengan demikian kita gabungkan dalil-dalil yang ada bahwasannya terdapat dua kisos. Kisos yang pertama terjadi di padang mahsyar, dia hisab, dan dimaksudkan untuk mengembalikan hak-hak orang yang telah dizolimi atau hak-hak orang yang telah terzolimi. Nah, kisos yang kedua di Qantoroh ini, yang kedua kisos ada di Qantoroh. Yang pertama tadi kisos di padang mahsyar, yang kedua kisos di Qantoroh. Nah, kisos yang berada di Qantoroh ini dimaksudkan untuk membersihkan dan mensucikan hati dari rasa dendam. Ya. Jika ada yang bertanya, bukankah hilang dendamnya, ya? Kan udah hilang dendamnya, sudah terwujud dari kembalikan haknya, sudah dikisos di padang mahsyar. Ya. Maka dikatakan kata para ulama, kata Syekh Utsaimin, tidak. Seandainya ada seorang, ya, seandainya, ya, ada seseorang di dunia yang merampas hakmu, kemudian engkau mengambil hakmu dari orang tersebut, maka terkadang hilanglah apa yang ada dalam hatimu. Ya, orang itu hilang, haknya udah selesai. Namun terkadang rasanya juga tidak hilang. Ya, rasa puas juga tidak hilang. Masih ada rasa kecewa. Ya, akan tetapi jika rasa dendam ini dibersihkan dan dihilangkan, ya, dendamnya yang belum terhilangkan tadi dihilangkan, maka mereka pun akan masuk surga dalam keadaan yang sempurna. Ya, hilang rasa dengkinya, hilang rasa hasad dirinya, dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya,
dan kami lenyapkan segala rasa dendam. Ya, dendamnya hilang, dibersihkan. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan ya di atas dipan-dipan. Jadi ketika di surga, kita duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan, dan hati kita sudah tidak ada dendam di antara kita. Ya, Quran surat Al-Hijr ayat 47. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam juga dalam sebuah hadis, ya, setelah dibersihkan dan dibebaskan, mereka pun diizinkan masuk ke dalam surga. Jadi ketika telah diizinkan masuk ke dalam surga, mereka tidak serta-merta langsung bisa masuk ke dalam surga. Nabilah ya yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu surga. Hal ini juga dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah SAW bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan, maka penjaga pintu surga berkata, siapakah engkau? Lalu aku menjawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau. Aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelum engkau. Jadi artinya orang yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kita bahas. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syafaat, yaitu syafaatul uzma. Sudah kita bahas. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diberikan syafaat yang spesial, ya tadi syafaatul uzma. Tapi syafaat yang biasa dan juga ada syafaatul uzma, ya syafaat yang spesial. Sudah kita bahas semua ini, syafaat yang Nabi mengeluarkan manusia dari neraka atau meninggikan derajat orang-orang yang di surga. Dan juga syafaatul uzman Nabi berikan kepada yang syafaat itu Allah langsung memulai persidangan dengan sebab syafaat itu, ya syafaat yang khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaat spesial yang tidak diberikan kepada Nabi selain beliau, ya. Syafaat tersebut adalah ketika para manusia berada di padang mahsyar, ya syafaat yang spesial tadi, syafaatul uzma. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk memohon kepada Allah agar segera dilaksanakannya persidangan. Ya, syafaat yang lainnya adalah untuk kaum muslimin adalah surga dibukakan, ya tidak akan dibukakan kecuali ya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah meminta kepada para penjaganya untuk membuka surga tersebut. Artinya kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum meminta surga itu dibuka, maka tidak akan terbuka pintunya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang dari mereka lebih mengetahui tempatnya di surga daripada tempatnya ketika berada di dunia. Penjelasan ini adalah jika seseorang ketika di dunia sangat hafal mengerti arah tempat tinggalnya, rumahnya di mana, alamatnya di mana, posisinya seperti apa, begini begitu, mereka hafal tempat tinggalnya di dunia, maka berdasarkan keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah seseorang penghuni surga kelak lebih mengetahui ya letak tempat tinggalnya di surga. Maka hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, karena ia semasa di alam barzah, ya ketika di alam barzah manusia itu ditampakkan olehnya ya kepadanya surga di waktu pagi dan juga di waktu petang. Jadi ketika di alam barzah kaum muslimin itu ditampakkan tempat tinggalnya ya di surga ketika pagi hari dan juga petang hari. Bagaimana hadis yang sudah kita jelaskan sebelumnya, sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia ketika berada di alam kubur, maka akan ditampakkan calon tempat tinggalnya nanti di akhirat ya setiap pagi dan petang. Bila dia penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia penghuni maka ditampakkan kepadanya neraka. Setelah itu dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu nanti, hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu di hari kiamat. Itulah. Karena tempat tinggal kita ketika kita masih dalam alam barzah ditampakkan. Kalau kita penghuni surga, maka ditampakkan tempat tinggal kita di surga di pagi hari dan petang hari.
kita memohon kepada Allah agar kita diberikan nikmat ini. Sedangkan para penghuni neraka, ya, mereka akan ditampakkan tempat tinggal mereka di neraka di pagi hari dan petang hari wali maghrib. Kita berlindung kepada Allah dari azab. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ya dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-9, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu diberi petunjuk. Ya, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Ya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, dan masukkanlah mereka dan memasukkan mereka ke dalam jumlah yang telah dikenalkan oleh Allah kepada mereka. Ketika mereka telah Quran surat Muhammad ayat 6. Ketika mereka telah masuk di surga, ya setiap dari mereka akan ditampakkan tempatnya. Jika seandainya mereka masuk dalam neraka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, tidak seorang pun masuk ke dalam surga kecuali diperlihatkan kepadanya tempatnya, ya, di neraka. Jika seandainya ia berbuat jelek. Jadi ada orang yang masuk dalam surga, ya, ya tidak seorang pun masuk surga kecuali dia diperlihatkan tempat tinggal di neraka. Kalau kamu masuk neraka nih, kalau kamu berbuat jelek, tempat tinggal kamu di neraka nih, seperti itu. Maka akan bertambah, kata Nabi SAW, maka akan bertambah rasa syukurnya, ya, dan tidaklah seorang pun masuk ke dalam neraka kecuali diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di surga. Seandainya ia berbuat baik, maka akan bertambah, ya, menyesal, akan bertambah, semakin bertambah atasnya rasa penyesalan. Jadi kata Nabi SAW, tidaklah seorang yang masuk ke dalam surga, ya, akan diperlihatkan kecuali akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggal di neraka jika seandainya dia berbuat jelek. Ya. Maka apa? Agar bertambah rasa syukurnya. Dan tidak seorang pun yang masuk neraka kecuali akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya di surga jika ia berbuat, ya, kebaikan, ya, agar semakin bertambah rasa penyesalan. Itulah penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka menempati tempat mereka masing-masing di surga, mereka dikabarkan tentang kekekalan, ya, yang mereka dapatkan nanti di surga. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma, berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika ahli surga telah masuk ke dalam surga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, maka didatangkanlah al-maut. Kematian itu kita bahas di sini. Sehingga kematian tersebut berada di suatu tempat di antara surga dan neraka, di mana al-araf, ya. Kemudian disembelihlah, ya, al-maut itu disembelih. Dalam sebuah riwayat al-maut itu digambarkan seperti domba, ya, yang ada warna putih dan warna hitam. Kemudian disembelih. Setelah itu ada seorang penyuruh yang memanggil, wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian. Maka penduduk surga bertambah gembira di atas kegembiraan mereka, dan penduduk neraka bertambah sedih di atas kesedihan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 39, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara yang telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman. Ya, dalam sebuah tafsir kita sebutkan bahwasannya hari penyesalan terjadi ketika kematian sudah disembelih di hadapan para penduduk neraka. Sebelum kematian disembelih, mereka masih berharap, ya, bahwasanya suatu saat nanti mereka, ya, akan dikeluarkan dari neraka. Namun ketika kematian telah disembelih, maka hilanglah harapan mereka dan semakin menjadikan mereka tersiksa, ya, fisik mereka tersiksa dan batin mereka juga tersiksa, ya, tersiksa. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan, ya, di alam barzah yang kemudian disempurnakan kenikmatannya dengan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mungkin ini saja yang dapat kita kabarkan, ya, tentang tempat yang bernama Qantoroh, yaitu sebuah tempat
seperti jembatan yang berada di bawahnya mata air, atau sebuah jembatan yang berada di tepi lembah, atau sesuatu yang ada padanya air, ya, mata air. Allah alam bishawab. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga dapat memberikan manfaat. Jika ada yang ditanyakan, dulu. Baik, syukron Ustadz Abin Asma atas penyampaiannya. Semoga ilmunya kita berkah sampai kita dewasa. Kesimpulannya, kontoroh, di samping kontoroh itu ada amanah dan rahim. Ada di samping di samping siroh. Maka orang-orang yang melalaikan amanah dan rahim akan gemetaran karena ketakutan. Sebelum masuk kontoroh, manusia sudah dibagi-bagi. Ada 3 golongan yang melewati kontoroh. 1, orang yang selamat, orang yang tubuhnya terluka atau tercabik-cabik. Yang ketiga, orang yang tidak selamat. Orang yang selamat akan ditahan di kontoroh antara surga dan neraka. Tibalah di kisos pembalasan saat perbuatan buruk yang mereka lakukan di dunia. Setelah itu akan dibersihkan, lalu baru mereka bisa masuk surga. Ada para ulama menyimpulkan ada jenis 2 kontoroh. 1, jembatan yang berdiri sendiri, bukan termasuk dari bagian sirot. Yang kedua, ujung dari sirot. Tapi yang lebih kuat pendapat yang pertama. Kisos terjadi di atas kontoroh bagian kisos di padang mahsyar. Ada 3 jenisnya. Kisos di padang mahsyar perkara besar, tapi kalau di kontoroh perkara kecil. 2, kisos di kontoroh diperuntukkan oleh orang kaya. 3, kisos tidak sama atau berbeda. Surga tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad meminta malaikat untuk membukanya. Hari penyesalan akan dimulai ketika kematian disembelih, maka penduduk mereka akan bertambah sedih, penduduk neraka akan bertambah sedih di atas kesedihannya. Quran surat Maryam ayat 9. Silakan bagi yang mau bertanya, silakan bertanya kepada Ustadz. Syukron. Masya Allah, barakallahu fikum. Mumtaz ya. Baik, tafadhol, silakan. Selama ini apakah antum pernah dengar nama kontoroh? Belum. Belum ya. Jadi kontoroh itu adalah fase di mana manusia telah selesai melewati sirot. Bagaimana sudah dijelaskan tadi oleh Kairo ya. Setelah melewati sirot, yang mana sirot itu adalah sesuatu yang seperti jembatan titian, ya, yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang, ya. Kemudian dengan sebab itu banyak manusia yang jatuh, terpleset, dan banyak manusia yang tergelincir karena selain bergerak-gerak ya, selain licin, dia sirot itu bergerak-gerak menggelincirkan. Tapi walaupun seperti itu, manusia yang Allah berikan kemampuan, mereka bisa melewati sirot. Dan walaupun lebih tajam daripada pedang, ya, walaupun lebih tajam daripada pedang, tetap saja, dan banyak kait-kait yang menyambar-nyambar mereka, namun ada saja orang yang selamat dari sirot tersebut. Dan setelah selamat, ya, setelah melewati sirot, ada 3 keadaan manusia seperti yang dijelaskan Kairo. Ada manusia yang selamat tanpa terluka, ada yang kedua manusia selamat dengan penuh luka, dan ada manusia yang tidak selamat dan masuk dalam neraka. Oke, kita termasuk di bagian, ya, di antara orang yang selamat, ya, dan mudah-mudahan selamat tanpa ada luka sedikit pun. Setelah itu baru masuklah ke kontoroh. Nah, inilah kontoroh, proses ditahannya manusia untuk menghilangkan hasad, ya, penyakit hati, dendam dan lain sebagainya, ya, sebelum mereka memasuki surga. Nah, setelah itu barulah mereka masuk surga. Dan sebelum mereka masuk surga, tidak akan ada orang yang bisa masuk surga kecuali ketika pintu surga setelah dibukakan oleh Rasulullah SAW. Untuk Rasulullah SAW, barulah kita bisa masuk surga. Baik, itu
singkatnya yang dijelaskan oleh Kero. Masya Allah, mumtaz ya. Silakan yang mau bertanya. Ana Ustaz, Ya, kontoroh itu baik, Fatah. Nah, Fatah. kontoroh itu apa Ustaz? Tadi kontoro itu sudah dijelaskan secara bahasa. Kontoro artinya jembatan. Sirat juga artinya jalan yang lurus, jalan yang apa seperti jembatan juga sirat ya. Jembatan yang lurus atau jalan yang lurus ya. Kemudian kontoroh juga sama jembatan. Tapi tadi berselisih para ulama mengatakan bahwasannya ada yang mengatakan kontoroh adalah bagian dari sirat. Ya, tapi ada yang mengatakan juga bukan bagian dari sirat. Ya, berbeda dengan sirat. Karena sifatnya sirat adalah licin, kemudian lebih tipis dari lebih tipis dari rambut, kemudian licin dan menggelincirkan, kemudian setajam pedang, ya. Sedangkan kontoroh, ya harus ada kait. Sedangkan kontoroh adalah tempat yang dapat menampung kaum mukminin yang selamat, baik yang selamat tanpa terluka ataupun selamat dengan penuh luka. Mereka ditahan di kontoroh sebelum mereka masuk ke dalam surga. Adapun orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, ya mereka lanjut, ya selamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW membukakan pintu surga dan telah masuk beberapanya orang yang tanpa ada penyakit hasad dan lain sebagainya sudah dibersihkan. Nah, orang-orang yang tertahan ini mereka dibersihkan. Orang-orang yang ditahan ini mereka dibersihkan, disidang dulu, dikisos dulu dengan kisos yang ada di kontoroh. Kisosnya adalah fungsinya untuk menghilangkan rasa dendam, menghilangkan rasa penyakit sakit hati. Nah, itulah yang disebut dengan kontoroh. Jadi tempat untuk membersihkan manusia dari penyakit hati. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya kontoroh itu adalah sesuatu jembatan ya yang berada di atas mata air atau berada di atas lembah atau berada di sesuatu yang tergenangi oleh air, yang ada air matanya, mata airnya. Ya. Kontoroh itu seperti itu. Yang fungsi kontoroh ini adalah untuk membersihkan manusia dari penyakit-penyakit hati mereka, sehingga tidak ada lagi dendam, iri, dengki dan lain sebagainya. Barulah mereka bisa masuk surga, karena tidak akan bisa masuk surga kalau rasa iri, dengki dalam hatinya masih ada, rasa dendam masih ada, tidak bisa masuk surga. Karena orang yang masuk surga adalah orang-orang yang sudah bersih ya hatinya. Bagaimana juga sudah dijelaskan dulu ya, orang yang masuk neraka, orang yang terakhir keluar dari neraka, orang yang paling terakhir. Kemudian kemudian dia ditahan dulu di kontoroh, ya, kemudian dibersihkan. Kemudian setelah itu prosesnya yang melihat pohon dan lain sebagainya terus sampai dia masuk dalam surga. Artinya kontoroh adalah sebuah tempat untuk menahan kaum muslimin yang selamat dari neraka, kemudian dibersihkan hingga penyakit hatinya hilang, barulah masuk ke dalam surga. Itu yang disebut dengan kontoroh. Allah alam bisawab, bentuknya seperti apa kita hanya bisa mengimaninya, bahwasanya kontoroh adalah tempat untuk membersihkan hati-hati agar kita sebelum masuk dalam surga tidak ada lagi dendam dalam hati kita, tidak ada lagi iri, dengki dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ada lagi? Jelas ya Fatah? Fatah? Jelas ya? Ada lagi nggak? Ya, tafadhol. Ahdan ya? Pas kita di kontoroh, udah mengingat keluarga kita belum, Ustaz? Wallahu alam ya. Yang jelas ketika di kontoroh berarti kita sudah selamat kan? Ya. Ya. Sudah selamat. Artinya apakah kita sudah ingat? Ya. Kemarin selain berapa tempat yang kita tidak mengingat itu? Ketika di Sirat, ya, di Masyar, saya juga lupa itu. Satu lagi di mana? Adapun di kontoroh,
sepertinya mungkin sudah bisa ya, sudah teringat karena sudah bersih, sudah selamat ya. Dan kita sudah melihat tempat tinggal kita di surga ya. Kita sudah tahu di mana tempat tinggal kita. Dan tinggal selangkah lagi lah ibaratnya. Tinggal selangkah lagi. Ya, ibaratnya tinggal selangkah lagi. Dan nanti setelah itu setelah masuk surga maka akan ada syafaat-syafaat. Sebenarnya habis ini harusnya syafaat. Cuman syafaat sudah kita jelaskan ya, syafaat-syafaat kaum muslimin nanti ketika masuk surga ternyata ada orang-orang yang mereka kenal ya, ternyata kok nggak ada di surga. Berarti mereka mencari kan, saling mencari. Kemana teman saya, kemana ini, guru saya kemana, murid saya kemana. Ya, misalkan Akdan masuk duluan, mana nih? Ya, si Fulan, teman antum waktu ini kajian. Oh nggak ada dia di sini, dicari-cari nggak ada, ditanya nggak ada. Allah, kemudian ternyata dia ada di dalam neraka. Kemudian dia minta berdoa kepada Allah agar temannya itu, teman antum itu dimasukkan ke dalam apa? Dalam surga. Ya, akhirnya dapatkanlah syafaat ya. Akhirnya kaum muslimin bisa mengeluarkan saudara-saudaranya ya bersama kaum muslimin, berikan syafaat untuk keluarganya dan lain sebagainya. Harusnya syafaat di sini ada, setelah ini harusnya syafaat. Tapi kita lanjut saja syafaatnya, kita tidak bahas syafaatnya. Ya, kita langsung masuk setelah kontoro ini, kita akan masuk dalam apa, surga dulu atau neraka dulu? Surga dulu aja ya. Kita akan masuk ke dalam surga. Bertamasya ke dalam surga setelah itu. Tapi kemungkinan ya kalau ya kita jadikan surga itu mungkin 2 pertemuan, sedangkan neraka kalau bisa 1 pertemuan, kalau misalnya tidak bisa, kalau misalkan masih ada hari ke-30, maka kita lanjutkan neraka menjadi 2 pertemuan. Harusnya tidak bisa, semuanya tetap minimal itu kita bahas satu persatu ya, sedikit ya panjang, harusnya bisa 3 atau 4 pertemuan tentang surga. Cuman banyak nanti yang di skip, kayak bidadari, penghuni surga, nanti bisa skip, sudah dibahas ya. Yang lainnya nanti insya Allah ada beberapa pembahasan yang di skip biar untuk meringkas ya. Jadi insya Allah sepertinya nanti bisa melihat ya, bisa mengenal. Nanti bisa cari lagi ya, di mana para manusia itu bisa mengingat saudaranya lagi atau keluarganya ya, di mana saja kecuali di beberapa tempat ya. Caranya di Masyar, kalau nggak salah di Masyar, kemudian di Sirat ya, di sesuatu tempat yang benar-benar cekam ya, mengerikan, mereka pasti akan melupakan Tuhan. Ustaz, aku mau bercanda Ustaz. Ya, betul. Kalau mau yang nanya pendapat kan kisah di kontoro diperuntukkan oleh orang kaya. Bagaimana kalau kita berdoa menjadi orang kaya, habis itu pertanggungjawabannya besar, resikonya besar, harusnya bagaimana Ustaz? Kan kemarin sudah dijelaskan ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang yang masuk surga adalah orang fakir dari kalangan muhajirin, tidak menghinakan, saya sudah jelaskan, tidak lantas menghinakan orang-orang kaya. Nah, kita sudah bahas tentang hadis-hadis tentang orang kaya nih ya, kemarin kita jelaskan. Justru dakwah ini membutuhkan orang-orang yang memiliki ilmu dan juga memiliki harta. Kalau hanya orang yang memiliki ilmu tidak punya fasilitas, tidak ada sekolah, tidak ada orang yang bersekolah dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa mentransfer ilmu, memberikan ilmunya? Tapi kalau orang kaya juga cuma punya orang kaya tapi nggak punya orang ahli ilmu, maka akan keblinger juga. Maka dakwah ini tetap memerlukan orang yang memiliki ilmu dan juga orang yang memiliki harta. Dan harta adalah banyak sebab yang menjadikan harta itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang miskin, untuk menjadikan harta tersebut menjadi sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau terjadi perang, lihatlah. Ya, seperti misalkan zaman dulu perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud dan lain sebagainya. Ya.
Kalau orang-orang semuanya miskin, lantas siapa yang mau membiayai perang? Bahkan kan Rasulullah SAW kan ada orang yang menginfakkan hartanya. Bahkan Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Umar ketika mau berinfak, aku akan mengalahkan Abu Bakar pada kali ini. Kemudian Umar menginfakkan separuh hartanya. Ditanya sama Rasulullah, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan semisal ini ya Rasulullah. Ya. Kemudian ketika itu Abu Bakar datang dan Abu Bakar memberikan semuanya. Nanti tadi tanya, apa yang kau tinggalkan? Aku meninggalkan Allah dan Rasul. Artinya semuanya sudah diinfakkan. Jadi harta juga akan membuat orang mulia. Betapa banyak orang yang dimuliakan dengan harta. Sebagai contoh adalah Abu Bakar tadi, Umar tadi. Kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang saudagar kaya. Bahkan hartanya sampai sekarang masih ada. Tabungannya masih ada. Orangnya udah nggak ada, tapi Ada Usman. punya tabungan di bank atas nama Utsman bin Affan yang dikelola tentunya dikelola oleh anak keturunannya dengan yayasannya ya. Ya, kekayaannya sangat banyak. Ya, kekayaannya sangat banyak dan diperuntukkan untuk dakwah, untuk wakaf dan lain sebagainya. Maka otomatis menurut antum bagaimana? Apakah pahalanya sudah selesai? Tidak, pahalanya terus mengalir karena wakafnya banyak. Bangun masjidnya banyak, bangun sekolahan dari uang wakaf itu banyak, terus pahalanya mengalir terus. Padahal Utsman bin Affan setelah meninggal dunia. Atau Abdurrahman bin Auf juga ya, yang masuk surga dengan sebab hartanya. Dia menginfakkan seluruh harta. Bahkan dia ingin menjadi miskin karena khawatir katanya dia tersandung dengan hartanya, maka dia berusaha untuk jadi miskin. Dia beli kurma-kurma Madinah yang gagal ya, yang rusak dimakan ulat. Dia beli semuanya. Dia menganggap setelah membeli itu dia akan jatuh miskin. Tetapi Allah takdirkan berbeda. Allah takdirkan berbeda. Ternyata ya ketika hartanya sudah habis membeli kurma yang jelek, ya kurma yang terkena hama, ternyata Allah takdirkan di negeri Yaman ada wabah penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan kurma Madinah yang rusak yang dimakan hama tersebut. Dan raja tersebut, raja Yaman tersebut, ya kerajaan Yaman tersebut berani membayar berkali-kali lipat dari harga kurma yang bagus. Tadinya mau miskin, ternyata Allah takdirkan tidak bisa, malah tambah kaya lagi nih. Ya, tapi dengan sebab ini banyak harta kekayaan. Bahkan dengan kekayaan pula, kemarin sudah dijelaskan Abu Bakar bisa memerdekakan budak, memerdekakan Bilal bin Rabah. Rasulullah hanya bisa bersedih ketika melihat Bilal disiksa. Ya, ingin rasanya memerdekakan Bilal bin Rabah. Tapi ternyata Rasulullah tidak bisa. Kemudian Abu Bakar mengetahui hal ini, kemudian Abu Bakar langsung lantas memerdekakan budak, ya memerdekakan Bilal bin Rabah dengan harga yang sangat besar. Kemudian merdeka, dan setelah itu banyak kebaikan yang ditimbulkan oleh budak-budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat. Sebab banyak kebaikan yang mengalir dari Abu Bakar. Jadi kalau ditanya lantas bagaimana kalau kita takut disiksa, dihisap gitu, hisapnya sulit, orang kaya hisapnya sulit. Karena sudah dijelaskan. Kenapa orang kaya hisapnya sulit? Yang pertama, kalau orang miskin hanya ditanya pertanyaan biasa hisapnya. Nggak ditanya lagi hartanya dari mana, enggak. Ya, tanya hartanya cukup enggak ya udah buat makan doang lah. Tanya. Tidak ada yang pertanyaan hartanya sangat sedikit, hanya untuk makan. Sedangkan kalau orang kaya, pertanyaannya kalau tentang harta. Kalau yang tadi kan orang miskin mau ditanya hartanya dari mana hartanya, nggak ada harta yang ditanyakan, akhirnya dia lolos. Sedangkan orang miskin, sedangkan orang kaya, dia akan ditanya dari mana hartanya. Ditanya hartanya, misalkan dari harta yang haram, maka jelas langsung otomatis
dapat dosa. Tapi kalau misalkan harta tersebut dari harta yang halal, dia bilang, oh saya bekerja, harta ini saya dapatkan dengan cara yang halal ya Allah. Setelah itu apakah berhenti? Tidak. Oh hartanya didapatkan dari halal. Lantas dari mana? Lantas kemana harta itu dikeluarkan? Ya, lantas kemana harta itu dikeluarkan? Maka apakah untuk yang halal? Apakah untuk yang haram? Kalau untuk yang halal maka selamat juga. Kalau untuk yang haram maka dia tidak selamat. Ini sudah dijelaskan juga. Ya, jadi orang yang memiliki harta bisa membuat sebab dia mau ke dalam surga, bahkan bisa membuat pahala mereka tidak putus, ya terus mengalir jariah. Coba, kalau antum bayangkan, kalau antum punya harta yang sangat banyak, anggap kita punya kekayaan yang sangat banyak. Kemudian antum bangun, ya berbagai macam masjid, ya di berbagai tempat, masjid yang besar tentunya, ya kemudian diwakafkan, kemudian masjid itu berdiri sampai hari kiamat, misalkan. Kemudian antum bangun juga ya sekolah-sekolah, antum beli tanahnya, antum bangun sekolahnya. Kemudian sekolah itu berdiri sampai hari kiamat. Atau antum menafkahi orang-orang yang menuntut ilmu ya dengan harta antum. Ya, kemudian orang yang menuntut ilmu itu mengajarkan orang lain untuk menuntut, kemudian dari sebab orang yang menuntut ilmu itu mengajarkan lagi ke orang lain. Yang semuanya itu akan mengalirkan pahala terus-menerus jariah sampai hari kiamat. Kira-kira pahalanya banyak nggak? Banyak tentunya. Dan pahala ini bisa nggak didapat oleh orang yang tidak punya harta? Orang miskin tidak bisa. Maka orang miskin ketika di zaman Rasulullah orang miskin itu iri kepada orang kaya. Ketika mereka iri, kenapa? Karena orang kaya bisa berinfak dengan hartanya, ya dengan uangnya. Maka mereka mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya bisa berinfak dengan hartanya. Bagaimana dengan kami, ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, ya tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Dan banyak juga hadis-hadis yang lain yang semisal dengan ini. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Dan ada zikir-zikir sedekah. Tapi ternyata ya hadis ini diketahui juga oleh orang-orang kaya. Lantas orang-orang kaya juga mengamalkan hadis ini. Maka hilanglah ya harapan orang-orang miskin ketika itu. Sudah, memang kita miskin tidak bisa beribadah dengan harta. Sudah, kita terima. Artinya harta bisa menjadikan seseorang itu masuk surga dengan cepat, bahkan dengan berbagai macam kenikmatannya, bahkan bisa meninggikan derajat dia di surga, tapi harta juga bisa mencelakakan pemiliknya, bahkan bisa menjerumuskan dia termasuk ke dalam neraka jahanam, ya dalam-dalamnya. Apalagi kalau harta itu didapat dari yang haram, kemudian dikeluarkan dengan cara yang haram pula. Paham ya Kairo ya? Jadi kalau ditanya mau nggak jadi orang kaya, boleh nggak kita jadi orang kaya? Oh jelas, ya jelas. Bagaimana caranya kita membeli baju kalau kita bukan dengan harta? Bagaimana kita bisa menyekolahkan anak sekolah, apalagi sekolah sekarang biayanya mahal? Coba tanya Umi Abian tuh. Tentu akan mengatakan, oh jelas kita butuh harta untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi harta bukan segalanya. Harta itu hanya sifatnya dunia saja, ya. Ya tafadhol Fatah. Sifatnya hanya dunia, ya jadikan harta itu di tangan kita agar mudah kita untuk melepasnya, tapi jadikanlah akhirat senantiasa berada di hati-hati kita. Tujuan kita adalah akhirat, bukan harta. Jadikan harta di tangan kita, jangan masukkan harta ke dalam hati kita. Karena kalau masuk ke dalam hati akan sulit untuk dikeluarkan. Dunia itu adanya di tangan, sedangkan akhirat adanya di hati. Allah alam bisawab. Ada lagi? Justru Islam menganjurkan untuk orang itu ya untuk mampu ya. Justru Islam itu menganjurkan untuk mampu. Justru kefakiran akan membuat orang itu sulit untuk melakukan segala sesuatu.
Ada? Baik, kalau tidak ada, Tero bisa ditutup. Syukran Ustaz wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik atas penjelasannya. Mari kita ucap sama-sama doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.